Muhammadin sayyidil khalqillahi al-arabi tahiril awali summa ala sahibi siddiqi habibihi wa marubaruki summa bi'amina imamil amilin wa sadwatillahi imamil jahilin summa ala bakiyati sahara dari tukoh wal-bahri wal-inabah. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Allah ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jamaah salat zuhur yang kami hormati, materi yang ingin kami sentuh pada kesempatan ini adalah tentang sejarah Lailatul Qadar, kemudian hikmah nuzulul Qur'an, yang berikutnya syafaat Al-Qur'an. Namun sebelum itu kita baca kembali, kenang kembali tentang alam yang akan kita lalui sampai dengan dari mulai start sampai dengan finish, dimiliki di mana, selesai di mana. Kita pertama berada di alam arwah setelah dikun fayakunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan berada di muka bumi ini, akan menjadi manusia sekian ribu tahun ke belakang. Alam arwah ini belum menjadi fisik seperti sekarang. Dalam arwah ini, periode kita di sini tidak diberi nafsu makan, tidak diberi nafsu minum, dan tidak diberi nafsu berumah tangga. Namanya alam arwah babak pertama. Kemudian kita lahir ke dunia, disebutnya alam fisik. Dalam kondisi kita memasuki alam fisik periode kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafsu makan, nafsu minum, nafsu hidup, dan nafsu berumah tangga sebagaimana kita rasakan sekarang. Setelah selesai kita jatah hidup di dunia panen, jatah jabatan selesai, jatah umur selesai, jatah makanan selesai habis, jatah minuman selesai habis, maka kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat alam barzakh dan alam kubur. Di alam barzakh dan di alam kubur nanti kita juga lama tidak diberi nafsu makan,
nafsu yang terjadi di alam fana, di alam fisik di dunia. Lama kita di sana dalam 40 hari setelah kita meninggal dunia masih ada di rumah keruh kita itu nanti. Habis 40 hari 1 tahun keluar masuk ke kuburan yang kita dikubur di sana. Setelah 1 tahun kita akan bergabung dengan alam arwah, barang-barang dengan manusia yang mati duluan, disebutnya di alam arwah. Kondisi kita di alam arwah tidak diberi nafsu seperti di dunia. Lama kita di alam arwah nanti setelah kita mati, lama menunggu apa? Menunggu kiamat kubra. Ratusan tahun mungkin, ribuan tahun mungkin, jutaan tahun juga mungkin. Di sana kita akan memetik buah amal yang dilaksanakan pada hari ini di dunia ini. Oleh karena itu bekali diri kita bersama dengan sebanyak-banyaknya bekal untuk bekal menuju alam barzah dan alam kubur yang pasti lama banget dan pasti pertama sendirian, kemudian bergabung dengan arwah yang telah meninggal duluan. Setelah berada di alam arwah, periode yang kedua, kita akan bangun dari kubur kita. Kemudian bakal bangun dari alam barzah kita. Bangun di sini berupa fisik. Setelah diproses mahsyar, hisaban, mizan, mauqifah, siratal mustaqim, kemudian kita sampai di alam surga di sana berbentuk fisik. Hanya fisik di alam surga diperbesar sebesar-besarnya ada menurut mufassirin yang terhambat. Di sana diberi nafsu makan melebihi diberi nafsu di dunia. Di alam surga di sana diberi nafsu minum, diberi nafsu berumah tangga. Di sana seterusnya malaikat menyediakan istri bidadari untuk ahli surga sana berbentuk fisik seperti sekarang, hanya tentu beda fisik di dunia di alam fana dengan fisik kita di alam barzah, di alam surga nanti. Di sana kita diberi nafsu lagi melebihi nafsu yang diberikan di dunia ini. Itulah perjalanan manusia dari ibtidaan sampai intihaan. Ini semua akan melewati proses seperti tersebut. Berbicara tentang nuzulul Quran, sejarah nuzulul Quran, dan kita sekarang momennya untuk berbicara tentang nuzulul Quran, kemudian hikmahnya kita dekat dengan Al-Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Allah memberitahukan kepada kita tentang nuzulul Quran ada 2 periode. Periode pertama nuzulul Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu periode pertama. Periode kedua dari langit dunia, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah beserta Abu Bakar Siddiq berada di Gua Hira. Yang lazim, yang biasa diperingati di kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah negara kita adalah nuzulul Quran tahap
Sebelum itu kita mengkaji tentang inna anzalnahu. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah sejarah nuzul Quran periode pertama. Lailatul Qadar bisa juga malam nuzul Quran. Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia adalah pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Wallahu a'lam. Al-Quran yang mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini. Sekarang ayat berikutnya berbicara tentang Lailatul Qadar. Kalau kita anzalnahu tentang babak pertama, Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan ke langit dunia sekaligus. Sementara Al-Quran yang diturunkan dari langit pertama kepada Rasulullah SAW memakan waktu diangsur sehingga memakan waktu 22 tahun lebih. Kita menyentuh Lailatul Qadar yang sekarang momen atau sangat memasuki Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kau Muhammad apa yang disebut Lailatul Qadar itu? Apa keistimewaan Lailatul Qadar yang datang 1 tahun setelah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita kebetulan ngintip Lailatul Qadar, kebetulan ibadah sholat di sana, membaca Al-Quran pada saat Lailatul Qadar itu turun, kemudian sholat hajat, nah sholat di sana, membaca Al-Quran di sana itu menambah umur ibadah 1000 tahun. Ada umur asli 60 tahun, 70 tahun, ditambah dengan umur ibadah 1000 tahun. Selamat untuk mengintip tentang Lailatul Qadar dari mulai malam pertama sampai dengan malam akhir. Pertanyaan, apa yang terjadi pada Lailatul Qadar semahal itu? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun tumpah ruah. Malaikat itu langit pertama, langit kedua, markas malaikat langit ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Semua pada malam Lailatul Qadar tumpah ruah turun ke muka bumi ini, dipimpin oleh jenderal malaikat yang bernama Malaikat Jibril, yang dalam surat Al-Qadar disebut Tanazzalul malaikatu war-ruh. War-ruh di sini ayat Malaikat Jibril. Keberadaan mereka malaikat di permukaan bumi tumpah ruah kalau berbentuk fisik berlindung. Salam ya lahir qadar, mendoakan selamat kepada penduduk bumi, kepada kita sampai dengan terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar itu semalam dari awal malam sampai dengan terbit fajar. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ada dua. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar adalah malam Lailatul nuzul Quran, malam nuzul Quran
yaitu pada Lailatul Qadar. Ayat berikutnya menerangkan keistimewaan Lailatul Qadar yang perlu kita inti bersama, yang perlu kita miliki bersama. Kemudian nuzul Quran dari langit pertama kepada Rasulullah SAW diangsur selama 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Surat yang pertama yang kita sudah tahu adalah surat Iqra. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, kita baca kembali, ada 9 isinya, ada 9 bagian. Yang pertama ayat aman, ada 1000 ayat. Aqimus shalah wa atuz zakat, baru ada 2, dan seterusnya. Ayat nahi, ayat larangan, ada 1000 ayat. Ayat wa'ad, perjanjian Allah, 1000 ayat. Ayat wa'id, 1000 ayat. Ayat akhbar sejarah, 1000 ayat. Ayat amsal, percontohan umat-umat terdahulu, 1000 ayat. Ayat halal haram, 500 ayat. Ayat nasakh mansukh, 100 ayat. Ayat kedua tahmid dan bikin, 66 ayat. Jumlahnya 6.666 ayat. Kabagi 9 bagian. Diulangi, 1 ayat perintah, 2 ayat larangan, 3 ayat perjanjian, 4 ayat ancaman, 5 ayat sejarah, 6 ayat percontohan, 7 ayat halal haram, 8 ayat nasakh mansukh yang akan dijelaskan dalam usul fikih, yang ke-9 ayat doa, zikir, dan istighfar. Hikmah memperingati nuzul Quran adalah kita harus dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana instruksi Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, wabil khusus pada bulan Ramadan, karena Al-Quran akan berperan memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Yang akan memberikan syafaat antara lain yang pokoknya adalah Rasulullah SAW. Kita akan mendapat syafaat dari Rasul di mahsyar. Kemudian yang kedua di forum hisab-amal, yang ketiga di forum timbangan amal, yang keempat di forum mauqifan, yang kelima ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Namun sebelum itu kita akan mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi juru syafaat pada hari kiamat. Berbicara tentang pahala membaca Al-Quran akan menjadi motivasi pertama untuk dekat dan membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran bukan ditinjau dalam konteks ayat, bukan juga ditinjau dalam konteks kalimat demi kalimat, tetapi pahala membaca Al-Quran ditinjau huruf, dihitung huruf demi huruf kali 10 poin pahala. Membaca Al-Quran pahalanya dalam konteks huruf demi huruf
dikali 10 poin terancam. Surat Al-Baqarah ada 225.510. Contoh surat Al-Baqarah ada 25.510. Kalau kita tamat, tinggal dikalikan 10 poin, 255.500 poin. Dari atas mimbar kami menyampaikan hadapan dengan segala hormat. Saya kita dekat dengan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita membaca. Yang penting membaca itu dalam walaupun hanya sedikit, kemudian agar kita mendapat syafaat dari Al-Quran. Tidak ada hari pada bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang akan datang kecuali bagian aktivitas terpenting adalah membaca Al-Quran. Selamat